Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh berkumpul, bersekutu untuk beribadah. Ya, penuh syukur dan penuh kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini judul khotbah menurut saya sangat berat, yaitu bersedia merengkuh kegagalan. Bersedia merengkuh kegagalan. Ucapan selamat dan sukses, tentu kita pernah atau sering membacanya, baik dalam poster maupun dalam karangan bunga. Ucapan tersebut biasanya diberikan kepada mereka yang berhasil menyelesaikan studi, naik jabatan, atau institusi-institusi yang meresmikan suatu keberhasilan. Sejatinya untuk menggapai kesuksesan Bapak Ibu, seorang tentu pernah mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Melalui kegagalan yang pernah dilakukan, seseorang akan belajar sesuatu yang baru, lebih mematangkan perencanaan, dan berusaha lebih keras. Oleh karenanya kesuksesan, kegagalan sebenarnya dua hal yang saling berkaitan. Namun seringkali kita secara tidak sadar malah mempertentangkannya. Bagi mereka yang sempat mengalami kegagalan, dianggap tidak becus dan kurang berkompeten. Tidak heran jika stigma tersebut kemudian melekat pada mereka yang melakukan kesalahan dan kemudian gagal. Hal itu kemudian memunculkan anggapan jika kegagalan semestinya dihindari, dibuang jauh-jauh, jangan sampai mengalaminya. Anggapan bahwa kegagalan tidak dapat diperbaiki juga sempat muncul dalam pemikiran Yakub dan orang-orang Israel. Mereka gagal berdosa karena tidak mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Israel kemudian berpikir jika Allah akan meninggalkan dan menghancurkan mereka. Nampaknya Israel telah berpikir secara keliru. Sebab Allah tetap setia pada janjinya sebagai satu-satunya penebus. Allah kemudian menyatakan kepada Israel dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Tertulis pada Yesaya 43 ayat yang ke-1. Allah juga menjanjikan jika Ia akan hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga kesulitan dan bahaya tidak akan mengancam mereka. Sebab Israel begitu berharga di matanya, meskipun sebagian besar dari mereka tidak penurut dan tidak bisa diperbaiki. Namun Allah terus memberikan kasih dan kepeduliannya terhadap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka wajar jika mereka ketakutan atas konsekuensi yang akan mereka tanggung. Seperti halnya pemazmur ketika menggambarkan kemuliaan dan kuasa Allah yang begitu dahsyat, bagaikan guntur kilat, hujan lebat yang bergemuruh. Sebagian umat Tuhan sudah sepatutnya kita memberi pujian dan kemuliaan kepadanya. Namun karena keberdosaan kita manusia, maka kita tidak mampu menjangkau kemuliaan Allah.
Sehingga kita merasa ketakutan ketika kebaikan Allah menyapa kita sebagai Tuhan yang berkuasa menyapa alam semesta. Kebaikan Allah dan dalam menyapa dan menyatakan kebaikan dan kemuliaan kepada segala suku bangsa juga ditunjukkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8. Di balik penganiayaan yang terjadi di kota Yerusalem, pada saat itu Roh Kudus dinyatakan kepada orang-orang Samaria melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Setelah diusir dari Yerusalem, Filipus sendiri adalah bukan orang Yahudi yang sebelumnya diangkat menjadi diaken untuk melayani orang-orang miskin. Filipus kemudian pergi ke suatu kota di daerah Samaria dan memberitakan Injil dan mengadakan tanda-tanda ajaib di sana. Hasilnya adalah banyak orang Samaria menjadi percaya dan dibaptiskan. Rasul-rasul di Yerusalem kemudian mendengar jika penduduk Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Tujuan para rasul mengutus Petrus dan Yohanes adalah untuk menyatakan sahnya orang-orang Samaria sebagai pengikut Yesus Kristus. Kedua rasul tersebut kemudian berdoa dan Roh Kudus berkenan turun atas orang Samaria, sehingga orang-orang Samaria diterima dan persekutuan umat para pengikut Yesus. Tembok antara orang Yahudi dan orang Samaria akhirnya ditiadakan. Semua disatukan di dalam Yesus Kristus, sehingga berita Injil dapat dijangkau oleh kehidupan umat yang lebih luas lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang Yahudi berpikir terbuka seperti para rasul. Di saat Yohanes Pembaptis masih hidup, orang-orang Yahudi begitu meyakini jika mereka adalah bangsa yang dikasihi Allah. Mereka beranggapan jika Allah hanya akan menghakimi bangsa-bangsa lain, sementara mereka akan diselamatkan dari penghukuman, sebab mereka memiliki hak istimewa. Yohanes kemudian memberitahu jika penghakiman Allah berlaku bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi kepada semua umat yang melakukan pelanggaran. Pengajaran hidup bermoral yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis memang membawa pengaruh besar untuk masyarakat pada waktu itu. Banyak orang bertobat, undur diri dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebagai tanda dari pertobatan, penyesalan dan jalan penyucian dari dosa, maka mereka harus dibaptis. Pada saat itu pembaptisannya di Sungai Yordan. Setelah membaptis orang banyak, Yohanes kemudian mengajak mereka untuk mempraktikkan keadilan dan cinta kepada sesama manusia. Hal inilah yang menyebabkan orang banyak itu bertanya-tanya tentangnya dan berharap kalau ia adalah Mesias. Seperti pada ayat yang ke-15. Pada saat itu orang-orang di Sungai Yordan mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Kegagalan untuk memahami akan kehadiran Mesias. Yohanes yang dianggap Mesias itu oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Yohanes pasti menyangkalnya. Kegagalan yang seperti itu bukan membuat kita hancur, Bapak Ibu. Kegagalan pada saat itu orang-orang yang mengimani kalau Yohanes adalah Mesias. Kegagalan yang seperti itu harus kita pahami.
bahwa kita memang benar-benar gagal untuk mendengarkan dan memahami akan sejatinya firman Tuhan. Sehingga dengan kita merasakan kegagalan akan mendengar firman Tuhan itu, kita menjadi lebih teliti, kita menjadi lebih hikmat, kita menjadi lebih serius dan sungguh-sungguh lagi bahwa firman Tuhan lebih daripada yang kita pahami. Yohanes kemudian mengatakan bahwa dirinya membaptis dengan air, tetapi dia, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di ayat 16 Yohanes kemudian menegaskan kemesiasan Yesus dengan mengatakan jika dirinya tidak lebih dari seorang budak yang bisa membuka tali kasut tuannya. Yohanes menggambarkan jika dirinya sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Mesias. Bahkan ia tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Setelah mengatakan demikian, Lukas kemudian melanjutkan dengan narasi ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang dibaptis dan seterusnya pada ayat yang ke-21, Yesus akan membantah perkataan dari Yohanes. Jika semula ia mengatakan bahwa dirinya tidak layak membuka tali kasutnya, kini Yesus sendiri yang menghampiri Yohanes dan ikut untuk dibaptiskan bersama-sama dengan orang lain. Itu pun di urutan paling akhir. Tujuan Yesus melakukan hal ini karena mau menyatakan diri bahwa ia bersatu atau ada ikatan solider bersama-sama dengan orang-orang di situ yang berdosa. Baptisan Yesus bukan berarti Yesus berdosa, Bapak Ibu. Sama seperti orang banyak di situ, bukan. Karena ia sendiri adalah Sang Kudus yang hidup tanpa dosa. Baptisan Yesus adalah tindakan perendahan diri Yesus yang menyamakan diri dengan umat manusia berdosa yang sedang mencari Allah. Yesus mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita, yang mencari Allahnya untuk penghapusan dosa, untuk mendapatkan keselamatan dari hukuman Allah. Yesus yang adalah Sang Anak Allah rela merengkuh keberdosaan manusia dan bersedia menebus atau mengganti manusia yang berdosa. Pada saat Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Serta terdengar suara langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa yang diceritakan oleh Lukas adalah kejadian yang betul-betul terjadi. Bukan hanya pengalaman batiniah yang hanya dialami oleh Yesus, melainkan disaksikan dan dilihat oleh orang lain. Sehingga dapat diberikan kesaksian sampai pada saat ini, Bapak Ibu. Peristiwa ini begitu ditekan oleh penulis Lukas karena ingin menunjukkan jika Yesus adalah benar-benar anak Allah. Tindakan Yesus yang membuat Allah berkenan kepadanya berkaitan dengan penderitaan yang akan dialaminya sebagai penebus untuk pengganti umat manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dilakukan dengan penuh kesadaran. Artinya ia tahu jika akan mengalami penderitaan. Yesus secara sadar menghampiri bahkan merengkuh keberdosaan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak hanya berhenti di tahap ini. Baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus kemudian mendapat pengharapan dan penghargaan karena bersedia merengkuh kegagalan kita sebagai umat manusia. Pada saat Yesus merengkuh kegagalan dengan bersedia dibaptis,
Tuhan Allah menyatakan jika Yesus adalah anaknya yang dikasihi dan Allah berkenan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Yesus. Kesediaan untuk merengkuh kegagalan adalah cara kita sebagai manusia dalam merayakan kerapuhan kita. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah gagal. Oleh karenanya dengan mengakui keberadaan kita karena kerapuhan dan kerentanan kita, maka kita akan semakin memperhatikan setiap aspek di dalam hidup ini dan memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin.